وحده لا شريك له. Selanjutnya Bayi Abdul Aziz, moga Pak Yai. Untuk pandangannya. Bil ittifa wal ikhtisar alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya sami mawon. Kula niki termasuk muhibbin. Sampai torekohnya itu derek Habib Lutfi. Barokahnya Mbah Yai Haris. Sehingga suatu saat terjadi pada waktu saya ikut Simtuduror di wilayah Lampung Tengah, ada seorang Habib yang menggoblok-goblokan kiai. Dari situlah saya mundur dan tidak pernah ikut aktif Simtuduror yang ada di Lampung Tengah. Tapi saya dicaci kayak kiai gombal, kayak kiai sombong, tidak mau ikut sholawatan Simtuduror. Sebenarnya hati saya itu nangis, ya Allah, kiai gile mulang mulai dari alif ba ta jim ha kha sampai dadi para habaib gur entuk penae. Tapi kenapa harus dibodoh-bodohkan? Begitu saya selesai membaca Simtuduror, ada orang lain kiai yang membaca Simtuduror, Habib menggoblok-goblokkan kiai, nangis hati saya. Di luar ini, ya Allah, saya kedatangan seorang habaib yang mengaku-ngaku habaib. 5 orang bawa mobil jelek, kayak wong 5 moro-moro neng omah. Saya sama istri saya tuh cik seneng kan, gedok, anak habaib, antum semua itu adalah pembohong. Saya digoblok-gobloknya, alhamdulillah. Bu, wis gak sah melok-melok. Tahu-tahu saya dimintai uang 5 juta, dia mau ke Palembang. Saya mohon, Beb, saya nggak punya duit segitu, Beb. Untuk bayar tukang aja nih saya masih bingung. Antum kualat kalau nggak dengan saya, nggak ngasih saya. Ini cucu Rasul. Subhanallah. Saya terpanggil dengan bahasa-bahasa Habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Akhirnya saya meruntap, berani saya gelut saya ini. Jawa Timur lagi. Kalau kamu memang betul cucu Rasul, tingkah mungkin nggak koyo asu. Alhamdulillah, saya bilang. Saya Jawa Timur nih, Banyuwangi aku. Begitu saya ngebel Pak D saya di Banyuwangi, terus ada viral, sebagian dari keturunan saya ada yang diba'alawikan. Terpanggil saya, sebenarnya saya mau ke tempat Pak Suhadi, neng wonge lungoy, jangan arepe wadur lah iki. Iki lek iso secepat mungkin kita bergerak. Amin. Piye Habib iki sing padha ngaku cucune Rasul, asline bukan cucu Rasul. Allah, naudzubillahi min dzalik. Juga 5 Habib itu nggak pulang minta makan. Akhirnya sama istri saya diberikan mie instan dicampur endok. Marah lagi, anak habaib tidak biasa makan seperti ini, itu ada ferry gasmu. Saya marah lagi, saya sudah reda, sampai tak hormati kok malah melunjak suwi-suwi. Wong aku kayak aslinya wong nesuan dari. Karena perilaku yang tidak pas inilah saya berani mengatakan
tak tantang wong limo kuwi, sehingga mereka mohon maaf Kiai, nggak usah nyeluk Kiai, lepas nesu aja nyeluk Kiai. Kiai lepas ning panggung wae. Saya tahu sampean itu pidatonya laris, ning ora duwe kowe kok iya. Iki santri sak perlombaan ya. Sama seperti Kusnan, sama seperti Haris, ini makani santri. Jadi mereka akhirnya, ya Allah, kami masih punya belas kasihan. Saya kasih uang 1 juta, itu dengan gerutu dan marah-marah. Tiba ujung-ujung mobilnya mogok. Jadi santri saya suruh dorong. Begitu selesai, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kita itu mahabbah dengan Rasulullah, bukan siapa-siapa. Kalau memang itu mengaku habaib darah Rasul, kita itu menghargai dan menghormati mahabbah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian saya. Jadi yuci oka ning kuwi wae sebagian yang sangat besar sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Berhujjah dengan hujah yang paling lengkap untuk memberikan konfirmasi dan pembuktian Bani Ba'alwi merupakan zuriat Nabi, karena sudah terlanjur dideklarasikan di mana-mana Habib itu adalah zuriat Nabi, bahkan memposisikan diri sebagai ahlul bait Nabi. Dan kita warga Nahdiyin juga sebagian betul-betul menganggap beliau itu zuriat Nabi. Maka ketika kita meyakininya, itu akan berbanding lurus dengan kewajiban kita untuk memberikan pembuktian. Maka saya menghimbau memang kepada para ulama di Nusantara agar benar-benar berusaha membuktikan kalau habaib itu zuriat Nabi. Itu wajib hukumnya. Tidak boleh lagi kita berhusnudzon saja. Karena siapapun yang mengaku zuriat Nabi, mengaku anak cucu Nabi, apalagi menjadikan cucu Nabi itu sebagai privilege, ada keuntungan yang dia ambil dari situ, maka dia wajib mengkonfirmasikan bukti dengan hujah yang nyata. Sebelum ke sana, saya ingin sampaikan tentang perjuangan Wali Songo Indonesia. Perjuangan Wali Songo Indonesia ini bukan organisasi tandingan NU, bukan Pak. Sekali lagi bukan tandingan NU, justru yang membentuk PWI ini dan yang bergabung di dalamnya dalam tanda kutip masihan harus orang NU. Ada orang non NU yang hendak masuk di PWI masih kita tolak, karena ini bukan masalah Muhammadiyah, bukan masalah Persis, tapi masalah NU sebetulnya. Nah, adapun profil dari PWI ini setidak-tidaknya satu, perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah berusaha meneladani dakwah Wali Songo di bumi Nusantara yang mensifati dakwah nubuah, dakwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada PWI LS petantang petenteng, gagah-gagahan, ngajak berantem, ngajak tawuran, apalagi demo, itu bukan PWI LS, karena tidak sesuai dengan spirit kita. Yang kedua, kita berusaha menjaga sejarah dan kemuliaan Wali Songo beserta keturunannya. Apa maksudnya? Hari ini sejarah Wali Songo sudah disimpangkan banyak sekali, bahkan sejarah Nusantara disimpangkan. Bahkan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia berusaha dimanipulasi. Bahkan sejarah NU saja sudah mulai dimanipulasi orang. Maka kita punya kewajiban meluruskan sejarah ini. Dan Wali Songo sudah banyak direndahkan, terutama keturunan Wali Songo. Jadi PWI bukan lembaga pencatat nasab, bukan yang memverifikasi keturunan Wali Songo, tapi menjaga sejarah dan kemuliaan Wali Songo. 2. 3, menjaga kehormatan dan kemuliaan ulama Nusantara. Kita lihat di media sosial beberapa waktu yang lalu kiai-kiai dikamplengi. Sanggup gak kita para santri Pak ngelihat kiai dikamplengi,
oleh oknum-oknum yang ngaku Habib atau Muhibbin, sedangkan kita cuma nonton saja. Bahkan mohon maaf, kita nggak bisa berbuat apa-apa, takut kualat, karena yang ngampelin itu cucung Nabi. Itu nggak boleh lagi, itu ngelunjak itu namanya, nggak boleh lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini mereka buat video ingin memboikot dan membubarkan kegiatan Kiai Imad di Provinsi Lampung. Videonya viral di mana-mana. Saya tidak tanggapi video itu. Cuman kalau mereka mau menghadang, pasti kita tumbur. Enggak mungkin kita biarkan. Karena kita tidak akan mundur. Kalian jual, kami borong. Cuman ingat, jangan sekali-kali PWI LS ikut nantang, apalagi di medsos. Jangan. Kalau kita nantang di medsos, Pak Faison repot nanti meredamnya. Kapolsek, Kapolres, Kapolda repot nanti. Jangan sampai begitu. Jadi kita menjaga kemuliaan ulama Nusantara. Dan yang dibela oleh kita bukan cuman yang bergabung PWI. Semua ulama yang dipersekusi, santri yang dipersekusi, walaupun nggak gabung PWI LS, akan kita bela. 3 ya. Yang keempat, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Yai Imad sama sekali tidak memiliki keuntungan, profit ekonomi. Yang ada adalah tekanan. Apa yang dilakukan oleh beliau ini dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah, agar tidak ada yang berani ngaku-ngaku cucu Nabi lagi, kecuali disertai dalil yang benar. Jadi begini, buat para yai, para asatid, para santri, bapak ibu semua, kalau ada yang memframing PWI ini benci ahlul bait Nabi, benci habaib, itu salah. Yang benar, saking cintanya kita kepada Nabi, kita sebagai umat Nabi berkomitmen, tidak ada yang boleh ngaku cucung Nabi kalau dia tidak menunjukkan bukti. Bahkan begini, enggak pantas kita ngaku umat Nabi. Tak ulang ya, enggak pantas kita ngaku umat Nabi. Sekali lagi, tidak pantas kita ngaku umat Nabi. Jika ada orang yang ngaku-ngaku cucung Nabi, tapi kita biarkan begitu saja. Bel aja setuju sama saya itu. Terakhir, yang kelima, PWI Laskar Sabilillah senantiasa setia mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dan setia dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah li nahdlatil ulama, seperti yang kita ucapkan dalam kalimat baiat kita. Baik, demikian.